Oke, balik lagi ke channel Bukan Sarjana Biasa. Iya dong. Bersama kita berdua pastinya yang ngebahas informasi-informasi menarik dan pastinya bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, dan kali ini kita bakal bahas apa nih kali ini? Kali ini kita ngebahas tentang suatu tokoh Islam yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu atau mungkin yang belum tahu gitu ya. Iya. Kayak panglima perangnya Islam pada saat itu, pada zaman Nabi. Luar biasa, pokoknya sangat luar biasa ya. Dan kita akan ngebahas tentang Khalid bin Ibnu Walid ya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Nah, ini kita bakal menelusuri dari mana dia berasal, lahirnya di mana, sampai dia wafat ya. Sampai dia wafat. Jadi kisahnya sebenarnya heroik banget sih menurut gua. Menurut gua ini panglima perang memang yang sejarah mencatat ya. Sejarah mencatat artinya bukan hanya dari sisi Islam yang mengklaim, tapi sejarah mencatat bahwa beliau adalah satu-satunya panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Jadi ini bahasa ini win strike terus coy. Ya kan? Jadi gak auto surrender deh musuh pokoknya. Ini jadi ke beliau ini sebelum menjadi panglima perang di Islam ternyata beliau pernah memerangi Islam. Awalnya. Kalau sejarah-sejarah tokoh-tokoh Islam dulu awalnya pasti memerangi. Memerangi dulu pasti. Dan ini juga ya Khalid. Ini sama juga Khalid nih. Jadi beliau ini lahir di Mekah pada tahun 598 Masehi. Jadi dari suku Quraisy, dari Bani Makhzum, dan beliau ini adalah orang yang benar-benar ketika Islam masuk ke mana di Mekah melalui Nabi Muhammad sangat memerangi. Jadi salah satu musuh yang paling menentang ajaran Muhammad pada kali itu. Dan akhirnya mereka sampai mengusir Nabi pada kali itu, memerangi lewat dakwah-dakwahnya gitu kan. Ini luar biasa sekali gitu loh. Tapi pada akhirnya Khalid bin Walid, orang yang sangat menentang dakwahnya Nabi Muhammad, mulai nih akhirnya kepikiran. Dan ini juga katanya dapat surat dari sahabat yang udah masuk Islam ya. Jadi benar-benar dia tuh dia kan orang yang cerdas ya. Betul. Artinya Khalid bin Walid ini bukan hanya sekedar jenderal perang yang jago perang doang. Betul. Gitu, tapi secara intelektual juga pintar ya. Sangat cerdas, intelektual. Artinya kan pada kali itu memang Rasulullah berdakwah memang mengedepankan orang-orang yang berintelektualitas. Karena yang menerima Islam adalah orang-orang yang tahu nih bahwa Islam itu agama yang memang bisa diterima oleh semua orang. Gitu. Akhirnya Khalid bin Walid dapat surat nih dari sahabatnya yang lebih dulu masuk Islam kan? Yang lebih dulu masuk Islam. Jadi ada teman karibnya, sohibnya mengirim surat. Di surat itu dikatakan bahwa Khalid bin Walid gini, pokoknya sahabatku bla 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 bla, engkau ditanyakan oleh Rasulullah. Gitu. Akhirnya semakin penasaran, Khalid bin Walid penasaran. Akhirnya dia memberanikan diri nih datang ke Madinah pada kali itu. Soalnya Nabi sudah diusir dari Mekah dan hijrah ke Madinah. Gitu. Akhirnya mereka datang. Pada saat itu dia dicegat nih ceritanya sama Ali bin Abi Thalib. Sama Ali kan. Untuk apa gitu ya? Soalnya dia ke Mekah, ke Madinah pakai topeng coy. Pakai penutup masker ya. Masker ya kan. Tapi belum ada Covid. Ada pakai masker, akhirnya ditanya tuh sama Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau berniat baik, maka aku akan menolong engkau. Tapi kalau engkau berniat buruk, maka aku juga akan melayanimu dengan hal buruk. Itu luar biasa perkataan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia membuka maskernya atau penutup kain. Ternyata Khalid bin Walid gitu. Saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya dipertemukan dan disitulah Khalid bin Walid bersyahadat. Akhirnya masuk Islam pada saat itu. Dan prosesnya dia ketika misalnya udah masuk Islam kan, pasti kan ketika Islam dakwah juga banyak kan peperangan yang dilakukan umat Islam pada saat itu. Iya benar. Proses dia untuk menjadi seorang panglima perang itu gimana sih? Nah jadi setelah dia masuk Islam itu, buat teman-teman, beliau memang sebagai jenderal perang pada masa jahiliyah nih. Di kalangan suku Quraisy. Nah pada saat itu memang sudah terjadi pertempuran. Jadi kita agak flashback ya pada masa jahiliyahnya Khalid bin Walid ini sudah memerangi Rasulullah, dan pada kali itu terjadi perang Uhud. Ya pada dengar ceritanya kan perang Uhud. Nah pada saat itu
suku Quraisy dipimpin oleh apa? Khalid bin Walid, dari Islam dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Gitu. Dari awal pertandingan tuh awal peperangan itu suku kafir Quraisy sudah memang tertekan. Dia tertekan, mereka sudah hampir bisa dipastikan kalah nih. Nah, tapi ketika perang sudah mulai berjalan mau akhir, Rasulullah menyuruh nih pemanah-pemanah yang ada di Gunung Uhud tuh, archerinya, lu jangan turun dulu, kalian jangan turun dulu gitu loh. Sampai selesai urusan perang baru kalian turun. Tapi ternyata mereka ini teledor ataupun mengenyampingkan omongan Nabi karena sudah tergiur dengan rampasan perang. Ya kan, pada saat itu kan lo tahu sendiri kalau perang kan pasti jadi ada rampasan perang. Rampasan perang pasti kan. Ini yang sangat dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi yang ada di atas gunung nih. Akhirnya mereka turun. Nah, di situ baru Khalid bin Walid menyerang, ternyata dia dari belakang. Akhirnya karena di pegunungan itu pemanah-pemanah ini udah selesai, akhirnya Khalid bin Walid bisa menyerang balik, dan itu momentum di mana Khalid bin Walid bisa dikatakan dalam sejarah mengalahkan pasukan Rasulullah. Strategi berarti ya? Strateginya luar biasa dia. Pokoknya mereka gimana caranya memancing lawan, akhirnya mereka bisa dipukul mundur oleh Ibnu Walid. Jadi bahkan dari dulu ternyata dari zamannya dia zaman jahiliyah memang sudah jadi panglima perang yang sudah terkenal. Jago, ahli strategi. Jadi ketika misalnya tadi kan udah zaman jahiliyah ketika bersahadat, perang pertama kali apa sih yang Khalid bin Walid itu pimpin ketika bersama Muhammad? Nah itu gue setelah masuk Islam akhirnya terjadi tuh awal karir ya, jadi jenderal perang Islam ini ternyata setelah Rasulullah ketika perjanjian Hudaibiyah, jadi perjanjian damai lah Hudaibiyah itu akhirnya kan gencatan senjata tuh. Akhirnya Rasulullah mulai berdakwah dengan mengirimkan surat-surat nih kepada raja-raja di Romawi, di Persia, di daerah Barsa, di daerah kerajaan-kerajaan lain untuk mengajak masuk Islam pada saat itu. Tapi ada pertentangan dari pasukan Romawi kan? Nah, pada kala itu ada salah satu utusan Rasulullah yang datang ketika dibacakan surat itu, ya kan, isinya Assalamualaikum, aku adalah Muhammad mengajak untuk kebaikan, maksudnya mengajak raja itu masuk Islam, tapi malah surat itu dibuang. Dan utusannya dibunuh. Dan pada saat itu memang ketika utusan itu dibunuh, itu adalah sebuah, ya bukan penghinaan, artinya penghinaan juga penghinaan, artinya tapi melanggar statuta perang gitu. Nah, statuta perang, dan itu sangat tidak boleh diperbolehkan pada saat ketika itu. Utusan surat itu dibunuh kan nggak boleh gitu loh. Nah, akhirnya pada saat itulah Rasulullah turun wahyu menerima dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mulailah untuk memerangi kaum Romawi. Terkenal dengan surat Ar-Rum gitu ya. Pada saat itu melawan jutaan melawan 300 apa berapa? Itu tercatat dalam sejarah namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu 3.000 pasukan muslimin lawan 200.000 pasukan Romawi. Jadi bisa dibayangin itu 3.000 lawan 200.000. Berarti satu orang lawannya berapa coba? Nggak tahu. Ya kan? Banyak banget pasti. Banyak banget gitu loh. Mungkin satu orang itu bisa ngelawan 10 orang kali ya. Kalau 10 orang aja berapa? Pokoknya banyak benar itu pada saat itu. Nah, akhirnya Rasulullah mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya tuh. Belum memimpin. Nah, di situ sejarahnya pada saat perang tersebut Rasulullah menitipkan panji peperangnya untuk para pemimpin. Ada 3 pemimpin. Siapa aja itu? Ada yang pertama Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga itu ada Abdullah bin Rawahah. Nah, jadi Rasulullah ngejelasin bahwa ketika perang nanti yang pertama memimpin memegang panji Islam adalah Zaid bin Harisah. Nah, ketika Zaid bin Harisah gugur, kepemimpinan pindah ke Ja'far bin Abu Thalib. Ketika misalnya Ja'far bin Abu Thalib gugur, pindah ke Abdullah bin Rawahah. Jadi ada ini ya. Dan waktu itu perang perdananya Khalid bin Walid. Pada saat itu masih jadi prajurit biasa. Oke. Gitu, ketika mulai perang yang ya ini menurut catatan sejarah perang yang sangat tidak berimbang, 3.000 versus 200.000 pasukan Romawi. Wah, itu sangat, gua ngebayangin gitu loh gimana. 3.000 orang lawan 200.000. Gitu itu. Kayak lawan satu orang diserang Bazra ya. Nah, itu dia kan pasti
Pokoknya itu sempat galau. Sebenarnya pasukan Muslim di situ pada saat itu mereka rapat. Jadi ada rapat, wah gimana nih kok kita 3.000 nih lawannya 200.000 ini kan nggak imbang gitu loh. Apa kita perlu minta bantuan Rasulullah untuk meminta bantuan apa? Iya. Bala bantuan lagi nih. Ya kan akhirnya pada kala itu sahabat banyak yang ngomong ya kita datang ke sini bukan untuk segimana caranya kita harus menang gitu loh. Tapi bagaimana ini? Tapi gimana caranya kita harus menghadapi kaum kafir Romawi pada saat itu dan menunjukkan bahwa kita ini memang tidak bisa diremehkan seperti itu. Jadi ibaratnya kita datang sini untuk syahid gitu pada saat itu sahabat-sahabat ngomong. Jadi bukan ukurannya menang atau kalah seperti itu. Banyak Jadi atau sedikit bukan ya? tapi dari apa namanya? Tekad. Nah, benar tekadnya. Tapi dengan bantuan Allah pun ini ya. Nah, akhirnya pada cerita itu masuk ke peperangan. Pada saat perang itu Zaid bin Harisah yang pertama memegang panji gugur men. Syahid. Akhirnya dipegang sama Ja'far bin Abi Thalib. Syahid juga sampai ke Abdullah bin Rawaha. Jadi ketika jenderal itu mati semuanya. Jadi ketiganya gugur ya teman-teman di medan perang itu. Akhirnya mulai mereka pasukan Islam kocar-kacir. Nah saat itulah salah satu sahabat berbicara kepada Khalid bin Walid, ya udah engkau aja yang yang berhak memegang panji Islam berikutnya. Mengomandoi. Tapi Khalid bin Walid itu tetap merendah gitu loh. Wah, kan kamu dulu yang masuk Islam selain saya gitu. Tapi pada saat ini engkau lah yang lebih urgent ya, karena urgent. Engkau lah yang lebih layak gitu loh. Karena mungkin punya track record memimpin pasukan. Nah, benar akhirnya Khalid bin Walid memimpin tuh pasukan. Nah, ini strateginya banyak yang unik ya teman-teman. Waduh, kayak gimana? Luar biasa. Jadi mereka membagi pasukan itu dari sisi kiri, ada sisi Khalid bin Walid ya, sisi kanan, terus yang depan menjadi belakang. Jadi terkesan Khalid bin Walid ingin membuat seakan-akan banyak ya? Banyak. Oke. Bahkan pasukan berkuda itu sampai disuruh untuk mengambil pelepah kurma. Akhirnya diikat di kuda. Jadi ketika jalan itu kan seakan-akan debunya banyak. Oh, seakan-akan untuk ini badai pasir gitu. Bukan, seakan-akan bala bantuan datang. Oh, oke. Karena kan posisi guduk naik kuda kan, tiba-tiba asapnya banyak banget nih debunya. Nah, itu bisa membuat psikologis lawan. Cerdas banget gitu, dan sampai peperangan selesai itu benar-benar Romawi bisa dipukul mundur. 3.000 pasukan. Luar biasa. Itulah kenapa Khalid bin Walid sampai dijuluki Saifullah. Jadi pedang Allah yang terhunus seperti itu. Itu luar biasa dari perjalanan karir awal apa sih namanya? Ya awal mula dia menjadi panglima perang yang terkenal di gitu. sejarah Islam. Dan ngomongin tentang tadi udah banyak peperangan yang Khalid bin Walid pimpin, mungkin di akhir hayatnya ya, Sobat Sabi ya. Itu juga katanya dia sempat saking pengennya mati dalam keadaan syahid, tapi tidak Allah syahidkan kan pada saat itu. Dia menangis, kenapa saya tidak mati dalam keadaan syahid itu gimana? Karena ya namanya jenderal perang, apalagi sebagai pengen lah ibaratnya pada saat itu berjuang di jalan Allah, ingin menjadi syuhada gitu loh. Tapi sampai hayatnya ternyata dia nggak nyampe tidak diwafatkan. Itulah. Itu kalau misalnya tidak diwafatkan di medan perang ya, tapi di atas tempat tidur. Itu yang membuat Khalid bin Walid itu jadi sedih, kok saya pengen syuhada nggak tercapai gitu. Akhirnya baru ada sahabat yang berbicara, jika engkau mati dalam jadi Khalid bin Walid bukan engkau tidak mengerti perkataan Rasulullah bahwa engkau dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus ya. Kalau di saat perang engkau kalah, berarti pedang itu patah. Berarti pedang Allah bisa dipatahkan oleh lawan. Nah, artinya itulah yang membuat Khalid bin Walid akhirnya tersenyum dia. Oh iya, pantas ya. Gitu. Akhirnya mulai dari saat itu pada tahun 21 Hijriah, 642 Masehi, akhirnya salah satu manusia terbaik ya, ibaratnya yang dimiliki oleh umat Islam meninggal. Ada fakta-fakta unik nih. Apa tuh? Fakta-fakta unik. Khalid bin Walid itu ketika dia berkunjung ke Persia, pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Jadi ketika di Persia itu kan salah satu ibaratnya superpower ya, negara-negara superpower pada saat itu tuh di zaman Nabi itu Persia. Ada Romawi dan Persia. Ketika itu Raja Persia ngomong, ini adalah racun yang sangat
dosisnya luar biasa ya. Siapapun yang menetes hanya setetes saja bisa meninggal gitu. Tapi Khalid bin Walid ngomong kan, tidaklah seorang itu mati karena izin Allah. Diminum sama dia coy, ditenggak, nggak mati alhamdulillah berkat izin Allah. Luar biasa. Terus ada juga kan banyak ya peperangan yang dilewatin sama Khalid bin Walid. Iya. Kayak perang Hunain, terus perang Yarmuk. Nah ini kita bahas fakta menariknya di perang Yarmuk nih. Ini gokil juga. Jadi prosesnya pada perang Yarmuk itu antara pasukan Islam dengan, jadi perang Yarmuk ini antara kaum muslimin dengan Romawi, karena pas itu emang banyak dari Romawi ini merongrong, ibaratnya menghalangi dakwah Islam, ya kan. Artinya pada saat itu pada Khalifah Abu Bakar, soalnya Rasulullah udah wafat pada saat itu. Akhirnya mengirim Khalid bin Walid untuk memimpin jalannya perang pada lawan Romawi. Itu tercatat dalam sejarah, ada yang bilang 40.000 ataupun 46.000, dan itu pasukan Romawi ada yang bilang 200.000 atau 240.000. Ya sebenarnya nggak imbang juga ya, ibaratnya peperangannya 40.000 lawan 200.000 gitu kan. Cuma pada intinya perang, kalau dalam Islam biasanya perang itu dilakukan emang bukan hanya semata-mata ekspansi ataupun menduduki suatu daerah, tapi lebih kepada dakwah. Bukan kolonialisme ya. Bukan penjajahan, tapi lebih kepada dakwah. Karena sebelum pertempuran memang selalu diajak untuk berdakwah. Misalnya diplomasi dulu ya. Diplomasi mau nggak kita, maksudnya kalian memeluk agama Islam dan kita tidak usah perang, seperti itu. Akhirnya ini si Khalid bin Walid malah disepelekan, namanya Fahan. Jadi dari salah satu panglima tertinggi di Romawi, malah si Fahan ini berbicara, Jenderal Fahan itu, bukankah kalian keluar dari Arab karena perut kalian lapar dan mencari sesuatu di sini kan? Tapi jawaban Khalid bin Walid sangat menggetarkan. Jadi perkataannya, kami kesini, katanya kami adalah bangsa peminum darah, kata Khalid bin Walid. Jadi kami mendengar bahwa darah orang-orang Romawi yang sangat segar, katanya. Jadi kami tertarik sini untuk meminum darahnya. Itu luar biasa perkataan itu. Jadi kami adalah bangsa peminum darah dan kami dengar bahwa darahnya orang-orang Romawi itu sangat segar, makanya kami datang untuk meminum darah kalian. Itu luar biasa. Itu ternyata dalam sejarah ya. Ternyata dalam sejarah perkataan Khalid bin Walid kepada Jenderal Fahan. Nah, akhirnya ada peristiwa menarik juga ternyata di perang Yarmuk juga. Setelah face to face di awal, kan biasa dong kalau di awal tuh, kalau perang zaman dulu kan buy one dulu kalau di ML tuh apa sih namanya? Buy one gitulah ya, buy one. Jadi ketika itu ada jenderal namanya Jenderal George. Jenderal George yang memimpin di perang Yarmuk dari Romawi. Akhirnya perang dulu, tang-teng, pedang-pedangan, oke. Setelah itu belum ada yang kalah tuh. Akhirnya mereka hadap-hadapan berdua. Jadi biasa kudanya sampai deketan gitu loh, ya kan. Akhirnya Jenderal George bertanya pada saat itu, kenapa engkau dijuluki sebagai pedang Allah? Kata siapa? Kata Jenderal George. Dan jawablah pertanyaanku, tapi jangan berdusta. Apakah karena Allah menurunkan pedangnya dari langit kepada Muhammad lalu diberikan kepadamu yang saat ini dipakai olehmu untuk berperang sehingga engkau tidak terkalahkan? Katanya, oh tidak, kata Khalid bin Walid, tidak, katanya. Maksudnya pedang Allah itu adalah ketika aku dulu sebagai seorang jahiliyah, orang yang sangat menentang Islam, dan saat ini aku adalah orang yang menerima Islam dan menanamkan Islam di dalam hatiku, dan memang untuk memberikan jiwa beragaku untuk Islam, sehingga aku bisa berperang dan sampai hari ini aku tidak terkalahkan. Wow, kata si George ini masuk akal omongannya. Berarti kalau saya masuk Islam sekarang, apakah derajat saya sama dengan kamu walaupun saya baru masuk Islam dan kamu sudah lama? Oh tidak, katanya. Semua orang yang masuk Islam derajatnya sama walaupun ibaratnya dia baru masuk Islam gitu loh. Bukan udah mentang-mentang udah anak lama nih ya kan. Portfolionya udah banyak. Enggak ternyata. Akhirnya fakta unik di lapangan itu si George sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Dengan diplomasi ya. Akhirnya dia masuk Islam. Dan pada saat perang Yarmuk
sampai selesai pasukan Romawi kalah dan George gugur sebagai syahid sebagai syuhada. Itu sampai seperti itu. Jadi dengan komposisi perang yang tidak seimbang nih pasukan, tapi Khalid bin Walid tetap bisa mengalahkan bangsa Romawi dengan strategi yang luar biasa, dengan tekad yang luar biasa. Iya benar. Tapi itulah uniknya adalah dia tidak diwafatkan oleh Allah dengan keadaan syahid. Iya, justru dia malah tidak syahid di medan pertempuran. Luar biasa, sobat sapi. Jadi ini sangat menginspirasi. Jadi buat gue gini loh ibaratnya, orang-orang zaman sekarang itu pesan yang bisa diambil. Nah ya pesannya gitu, anak zaman sekarang ini terlalu banyak nonton superhero fiktif gitu loh. Padahal ternyata kita punya loh kayak hal dan itu real gitu loh, bener-bener. Pokoknya kalau dia, bahkan pada saat itu kalau orang-orang berpikiran kalau Khalid bin Walid ngomongin perang udah pasti auto win deh, gitu loh. Udah pasti win streak, kita nggak bakal kalah gitu loh. Bahkan sampai ada anggapan seperti itu, saking ini kalau ngomongin perang nggak pernah kalah. Dan nggak bisa pakai bot loh. Iya kan tuh, pokoknya gila deh, pokoknya gokil banget. Ini jadi tercatat dalam sejarah bahwa jenderal perang yang tidak pernah salah satu entah cuma Khalid bin Walid ataupun yang lain banyak, tapi salah satunya Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan. Jadi tolong jadi anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih tahu gitu loh sejarah-sejarah. Ternyata kita punya loh tokoh-tokoh khususnya yang beragama Islam gitu ya. Tahu ternyata kita punya sosok-sosok tokoh yang real, superhero tuh dari agama kita sendiri gitu. Ya, mungkin dengan adanya superhero buatan ya agenda Zionisme. Aduh, bahaya. Oke. Tadi kita simak ya tentang superhero Islam yang benar-benar real, benar-benar tangguh, benar-benar luar biasa, menggunakan strateginya dengan izin Allah, dengan badan yang penuh sayatan, tapi alhamdulillahnya dan luar biasanya Khalid bin Walid justru tidak meninggal dalam keadaan syahid, tapi dia mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan sakit. Ya tetap syahid juga. Syahid juga. Tapi ya itu tadi cita-cita dia ingin mati di dalam medan perang, tapi dengan izin Allah tidak pernah mendapatkan. Karena ya tadi, jika Khalid bin Walid mati, berarti pedang Allah itu terpatahkan. Benar. Itu salah satu. Oke, Sobat Sabi, mudah-mudahan video pada kali ini bermanfaat. Amin. Ya kan, buat teman-teman dan buat pribadi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari sini gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu nonton nih channel Bukan Sarjana Biasa. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke, sampai jumpa. Bye.